Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tugas 4 yaitu tentang karakteristik data. Yang pertama kita kembali import file dari komputer, importnya menggunakan Pandas dan kita define sebagai data kotor. Nah tugas 4 ini tentang karakteristik data. Data dari data ini memuat 15 atribut yaitu ada track name, artist count, release year, release month, release day, in Spotify playlist, in Spotify chart, stream, BPM, key, mode, danceability percent, energy percent, speechness percent. Oke, jadi yang pertama yaitu ada atribut track name. Atribut ini berisi judul lagu. Jenis atribut ini adalah kategorikal yang nominal dan nilai dari atribut ini seperti yang bisa dilihat di sini. Selanjutnya, presentasi data kosong dari data ini adalah 0%. Yang kedua ada atribut artist name. Atribut ini berisi nama penyanyi lagu, dan jenis atribut ini adalah kategorikal yang nominal juga. Nilai dari atribut ini bisa dilihat di sini, dan presentasi data yang kosong adalah 0%. Selanjutnya yang ketiga ada atribut artist count. Atribut ini berisi jumlah artis yang berpartisipasi pada tiap-tiap lagu. Jenis atribut ini adalah numerikal yang discrete. Atribut ini bernilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dan di kodenya Kak, saya memakai sorted supaya nilainya berurutan. Dan atribut ini memiliki range 1 sampai 8 serta presentasi data yang kosong pada atribut ini adalah 0%. Selanjutnya yang keempat, ada atribut release year. Atribut ini berisikan data saat tahun itu tahun di mana lagu dirilis. Jenis atribut ini adalah numerical yang discrete dan nilai atributnya mulai dari 1930 sampai 2023. Dan presentasi data yang kosong adalah 0%. Yang kelima ada atribut release month. Ini mirip dengan atribut release year, tapi di sini adalah data bulan saat lagu dirilis. Dan jenis atributnya adalah kategorikal yang discrete. Nilainya 1 sampai 12 sepanjang tahun, range-nya 1 sampai 12 dan presentasi data yang kosong adalah 0%. Yang keenam, di sini atribut release day ini mirip juga seperti dua sebelumnya. Di sini jenis atributnya kategori yang discrete juga, nilai atributnya 1 sampai 31 atau range-nya 1 sampai 31 dan persentase data yang kosong adalah 0%. Yang ketujuh ada in Spotify playlist. Atribut ini memuat jumlah playlist di Spotify yang memuat lagu tersebut. Jenis atribut ini adalah kategorikal yang continue. Nilainya 31 sampai 52.898 dan persentase data yang kosong adalah 0%. Selanjutnya ada atribut in Spotify chart. Atribut ini memuat rank lagu pada Spotify chart. Jenis atributnya adalah kuantitatif yang continue dan nilai atributnya memiliki range 0 sampai 147 dan persentase data yang kosong adalah 0%. Yang ke-9 ada stream. Atribut ini memuat total jumlah stream lagu pada aplikasi Spotify dan jenis atribut ini adalah kategori yang nominal. Di sini ada beberapa contoh nilai atributnya dan persentase data yang kosong adalah 0%. Selanjutnya BPM atau beat per minute. Atribut ini memuat ukuran tempo musik dan jenis atribut ini adalah kuantitatif yang discrete. Range data ini ada 6 sampai 65 sampai 206. Maaf. Selanjutnya persentase data yang kosong adalah 0%. Selanjutnya yang nomor 11, atribut ke-11 ada key. Atribut ini adalah memuat mode dari lagu. Jenis atribut ini adalah kategorikal yang kardinal. Di sini ada nilai kosong dan persentase data yang kosong adalah 9,97%. Yang ke-12 itu ada atribut mode. Jenis atribut ini adalah kategorikal yang original juga. Atribut ini memiliki dua nilai saja, yaitu major dan minor. Dan persentase data yang kosong pada atribut ini adalah 0%. Dan yang ke-13 ada danceability percent. Atribut ini memuat nilai persentase seberapa cocok lagu tersebut digunakan sebagai musik untuk menari, dan jenis atribut ini adalah quantitative discrete. Nilai atributnya bernilai range 23 sampai 96%. Dan persentase data yang kosong pada atribut ini adalah 0%. Selanjutnya, energy percent. Atribut ini memuat tingkat energi yang dimiliki oleh sebuah lagu. Jenis atribut ini adalah quantitative discrete. Nilai atributnya memuat range dari 9 sampai 97%. Dan persentase data yang kosong adalah 0%. Dan yang terakhir ada speechness. Atribut ini memuat tingkat banyak perulangan kata yang dimiliki oleh sebuah lagu. Jenis atribut ini adalah quantitative discrete dan nilai atributnya memiliki range 2 sampai 64% dan persentase data yang kosong adalah 0%. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan tentang statistika data. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Baiklah, pada bagian kali ini
saya akan menjelaskan mengenai cleansing. Nah, di sini kita akan membaca si CSV-nya dari sini, Spotify CSV. Dan kalau ingin lebih bagus, bisa memakai extension sehingga bisa seperti ini, tabelnya lebih rapi daripada yang CSV. Lalu ada juga data yang telah kita ubah dan kita masukkan ke ubah data kotor ini. Lalu pertama saya akan menjelaskan mengenai null. Null itu adalah data yang hilang atau kosong dari data yang telah ada. Dan nilainya itu hanya true dan false. Lalu juga ada is null atau is nah. Dia itu true saat tidak ada data atau data itu kosong. Dan sebenarnya is null dan is nah itu sama. Cuman kebanyakan orang memakai is nah karena lebih singkat dan mudah diingat. Lalu di sini ada juga drop nah, di mana jika dalam satu baris itu setiap kolomnya itu terisi semua penuh, maka data itu bakal ditampilkan atau dihitung gitu. Terus di sini saya juga ada drop nah, subset, terus judul kolom yang mau kita cari. Jika ada NaN atau not a number di satu kolom, maka dia akan dihapus dan data itu tidak akan dihitung. Terus juga ada ini to numeric, di mana dia akan mengubah sebuah pernyataan atau kalimat itu menjadi tipe numerik biar bisa dihitung. Lalu ada juga errors, coerce, di mana jika data itu tidak valid atau tidak sejenis, misalnya dia ada string, tiba-tiba ada integer, maka dia integer itu akan menjadi NaN atau beda dari yang lainnya. Nah, NaN itu sendiri adalah not a number, di mana dia kosong atau biasa ditulis non, atau nilainya itu hilang dari sebuah data gitu. Lalu kita memakai sum juga untuk menyamakan data yang telah kita dapat tadi. Lalu kita menggunakan reset index dengan drop sama true, di mana jika ada data yang dihilangkan, maka posisi indeksnya itu akan ditimbun atau diisi oleh data sesudahnya. Misalnya data pertama gitu, dia dihilangkan karena ada yang kosong. Misalnya data pertama. Nah, data kedua ini dia terisi penuh. Nah, data yang pertama bakal dibuang dan data kedua akan menempati data pertama dan dia bakal menjadi indeks pertama. Lalu ada juga reset index in place dengan true, di mana dia bakal ngebuat data baru dari data lama itu, di mana data lama itu pasti banyak yang kosong atau NaN, terus dia bakal diolah, terus bakal masuk ke data baru. Nah, di sini programnya kita bisa melihat cek kekotoran data, mana format yang kotor atau tidak benar itu bisa kita memahami. Data kotor location, kita cari locationnya, yaitu kita memiliki dua syarat, yaitu pandas to numeric, mengubahnya jadi numerik dengan data kotor yang kita ambil itu track name, kolom track name dengan errors, coerce, isna. Dan syarat yang kedua yaitu data kotor dari kolom si track name, di mana isnu itu false. Kalau false berarti dia ada gitu. Kalau misalnya isnu itu true, berarti di data itu kosong. Jadi kita mau cari yang data itu yang ada, yang false seperti itu. Dan kita mau cari objek itu si track name atau kolom di track name. Terus kita juga bisa mengecek data kosongnya, yaitu NaN dengan data kotor .log data kotor track name dari kolom tersebut is null, mengambil dari kolom track name dan kita akan mengetahuinya. Lalu untuk mengukur persentase data kotor itu di mana ada yang kosong atau salah format gitu yang beda dari yang lain, kita bisa menggunakannya dengan data kosong. Yang pertama itu data kotor dari kolom track name is null sama dengan true. Kalau true berarti kan kosong datanya. Berarti kalau misalnya ada yang kosong, kita akan menjumlahkannya. Lalu yang kedua ada data format, di mana dia memiliki dua syarat, di mana dia ada yang error sama dengan coerce, berarti dia
ada yang tidak sejenis, dan juga datanya itu ada, is nullnya itu false, berarti datanya itu ada. Nanti kita jumlahkan. Dari kedua syarat ini jika memenuhi, maka dia akan dianggap dan dihitung dan dijumlahkan. Nah, untuk cara mencarinya dengan persentase data kotornya, kita menggunakan data kosong tadi dengan ditambah data format, nanti dikali 100 per panjang dari atau jumlah dari data kotor dari kolom track name. Nanti kita mengambil 2F itu 2 di belakang komanya. Nah, di sini kita bakal cleaning attribute dari si track name dengan mengubah data kotor itu drop nah, dimana jika dia ada yang salah satu kosong gitu, bakal di drop atau dibuang gitu dalam si track name-nya, kolom track name. Lalu ada juga ubah data kotor track name, dimana data baru ini yang dari kolom track name akan mengapply si baris X gitu. Lambda X itu berarti seperti yang horizontalnya, yang setiap kolomnya gitu. Bakal menggantikan, replace. Misalnya ada format aneh itu seperti ini, saya melihatnya di datanya ada format seperti ini, maka dia akan di-replace dengan angka X atau digantikan dengan angka X. Nah, terus kita juga mengubah data kotor tersebut menggunakan reset index dengan drop sama true dan in place sama dengan true. Nah, kita bisa mendapatkannya. Nah, seperti ini. Ini adalah name track-nya. Kita panjangnya 947. Data type-nya objek. Itu didapatkan dari sini. Terus series yang ini, nama track name, data type objek, kita dapatkan dari sini. Dan juga persentase data kotornya dari print yang ini. Kita dapatkan bahwa persentase data kotornya 99,37%. Lalu untuk selebihnya kurang lebih sama seperti yang saya jelaskan tadi. Di sini kita memakai atribut si artist name menggunakan error squares, apakah dia kosong atau tidak sejenis gitu dengan data yang lainnya, dan juga dia harus ada datanya, nullnya false, dan dia akan dijumlahkan jika ada data yang kosong, is nullnya true, dan juga akan mencari data yang berbeda atau tidak valid, dan data itu harus ada, is nullnya false, bakal dijumlahkan. Nah, ntar bakal dapat presentasi data kotornya dengan rumus seperti ini, dan nanti akhirnya kita cleaningnya dengan membuat data baru dengan nama datanya membuat data kotor, dengan kita menghapus baris yang kosong dengan seperti ini codingnya, dan juga mengubah data kotor itu dengan menggantikan karakter yang aneh menjadi X, dan kita mendapatkan persentase data kotornya 100%. Dan seperti itu selanjutnya. Ini untuk atribut artist count, juga release year 0%, lalu release month dia data kotornya 0%, lalu release day juga 0%, lalu in Spotify playlist juga 0% data kotornya, dan di sini Spotify charts juga kosong atau 0 data kotornya, dia bertipe integer. Lalu ada atribut streams, dimana dia ada satu yang ditemukan bahwa dia yang berbeda, coerce-nya berbeda gitu. Seharusnya di sini streams itu kita lihat stream seharusnya angka semua kan, angka set, tapi pas di sini dia terdeteksi bahwa ini ada huruf gitu, jadi bakal terdeteksi berarti dia ada data kotornya 0,
1%. Terus juga atribut BPM 0%. Dan di sini juga di atribut key dia ada yang kosong gitu sebanyak 9,97%. Kita bisa lihat di sini key. Nah, di sini ada yang kosong, ada yang kosong, ada yang kosong, dan sampai ke bawahnya dicari ternyata ada 9,97% yang kosong. Dan di sini atribut danceability persen 0%, lalu energi persennya 0, lalu speechness-nya 0% juga, dan akhirnya kita akan membuat data kotor tersebut dengan menimbanya semuanya sehingga mendapatkan data baru yang sudah dibersihkan dengan menghapus kolom atau ada sesuatu yang tidak sejenis. Sekian dari saya. Terima kasih. Bagian ini saya akan menjelaskan mengenai statistika. Nah, pada bagian statistika nanti terbagi menjadi dua bagian, yakni data sampel dan juga statistika data. Baik, untuk data statistik yang pertama ialah sampel data. Pada sampel data ini akan dipaparkan beberapa sampel. Yang pertama ialah 10% data pertama. Nah, karena jumlah data total ialah 953, maka 10%-nya ialah 95,3 atau kami mengambilnya sebanyak 95 data. Nah, untuk data yang diambil ialah data kotor sebanyak 95 data. Nah, untuk selanjutnya, sampelnya ialah 10 lagu dengan pendengar terbanyak. Akan tapi di sini kami akan membuang beberapa data, tepatnya satu buah data yang kotor karena terdapat kesalahan dalam penulisannya di tabel atau di data frame. Nah, yang dibuang di sini ialah satu baris dengan track name-nya Love Grow Where My Rosemary Goes. Nah, pembuangan ini nantinya juga akan digunakan pada penggunaan dalam data sampel yang selanjutnya. Nah, untuk 10 lagu dengan pendengar terbanyak terpampang pada foto berikut. Selanjutnya ya 10 lagu dengan jumlah dimasukkan ke playlist terbanyak, terpampang sebagai berikut. Kemudian ialah 10 lagu dengan chart terbanyak, terpampang sebagai berikut juga. Dan yang selanjutnya ialah 10 lagu yang paling cocok untuk digunakan dalam dance. Di sini kami mengambil dari indikator danceability persen, yang mana ialah indikator tingkat kecocokan lagu untuk digunakan dalam dance. Kemudian ialah lagu yang paling energik. Nah, setelah ini kami akan masuki dalam hal statistika data. Nah, statistika data ini nanti terdiri atas count, min, std, min, max, dan percentile. Seperti ini. Nah, count di sini ialah merepresentasikan banyaknya data yang dianalisis. Kemudian min adalah rata-rata data, STD ialah standar deviasi. Standar deviasi sendiri ialah tingkat penyebaran data yang mana semakin jauh nilainya dari nilai rata-rata, maka nilai rata-rata itu tidak bisa mewakili dari keseluruhan data. Kemudian minimum ialah nilai minimum, max adalah nilai maksimum, kemudian percentile yang di sini kami paparkan dengan persentase 10%, 25%, 50%, 75%, dan 90%. Yang mana persentil merepresentasikan persebaran data sesuai persen yang ditampilkan. Nah, yang pertama ialah statistik kuantitatif gabungan tahun 1930 sampai 2023. Terpampang sebagai berikut. Nah, untuk indikator atau kategori yang digunakan ialah artis count atau banyaknya artis yang berpartisipasi dalam pembuatan lagu, kemudian banyaknya stream, BPM atau beat per minute, danceability persen, energy persen, dan speechiness persen. Kami menggunakan indikator ini atau kategori ini karena yang berupa data integer. Baik, selanjutnya yang pertama ialah statistik artis count, jumlah pembuat lagu di tiap tahunnya. Nah, di sini terpampang ya datanya sebagai berikut. Ada dua gambar, yang pertama adalah ini, dan yang kedua ialah yang seperti ini. Nah, pada data yang ada dalam beberapa tahun ternyata hanya ada satu lagu yang rilis. Hal ini menyebabkan penyebaran datanya tidak merata, sehingga standar deviasinya tidak terdefinisi atau bernilai NAT.
none atau not number seperti ini. Ini berarti hanya ada satu. Nah, kemudian pada tahun-tahun yang lama rata-rata jumlah artis untuk membuat satu lagu ternyata dari lebih dari 3 orang. Kemudian jumlah artis yang mengarang satu lagu terbanyak ada di tahun 2021 dan 2023, yakni mencapai 8 orang untuk satu lagu. Sebagaimana umumnya, jumlah minimum orang yang berpartisipasi pada pembuatan lagu ialah satu orang. Kemudian, nilai persentil pada data dengan jumlah cukup banyak memiliki kecenderungan naik. Baik, untuk selanjutnya ialah statistik bit per menit atau tempo dalam satuan bit per menit ini tiap tahunnya. Nah, terpampang sebagai berikut. Terdapat 2 tabel juga. Nah, untuk beberapa tahun hanya ada satu lagu yang rilis sehingga standar deviasinya tidak terdefinisi atau none seperti tadi. Kemudian untuk tahun-tahun yang lain standar deviasinya bernilai tidak terlalu besar. Ini tandanya lagunya memiliki kecenderungan BPM yang dapat diwakili oleh min. Kemudian nilai maksimum dari BPM ini ialah 206 dan minimumnya di angka 80. Nilai persentil juga cenderung meningkat. Baik, untuk selanjutnya ialah statistik danceability atau tingkat kecocokan lagu untuk dijadikan instrumen dalam dance tiap tahunnya. Terpampang sebagai berikut untuk 2 tabel. Nah, ini juga masih ada yang non karena ada beberapa tahun yang lagunya yang rilis yang masuk ke data ini hanya ada satu. Nah, kemudian dari data tersebut, nilai rata-rata untuk danceability cenderung mirip di tahun-tahun terakhir, yakni pada kisaran 60-70%. Tapi pada tahun 90-an, nilai ini cenderung rendah. Ini sesuai dengan apa yang sering kita dengarkan bahwa lagu-lagu pada tahun 90-an ini memiliki beat atau tempo yang lambat ya. Kemudian nilai persentil juga cenderung meningkat. Kemudian untuk nilai maksimumnya ada di angka 95% pada tahun 2000 dan minimumnya ada di angka 23% di tahun 1942. Nah, kemudian yang selanjutnya ialah statistik energi atau seberapa energi lagu tersebut. Ini juga masih ada beberapa data yang berupa not number, berarti dia hanya memiliki satu buah data pada tahun tersebut. Nah, kemudian lagu-lagu yang rilis pada tahun 1985 memiliki presentase rata-rata keenergikan yang mirip, yakni di angka 60%. Jadi tahun 1985 sampai ke atas ini memiliki tingkat energi yang mirip-mirip. Kemudian pada tahun-tahun sebelumnya tingkat keenergikannya cenderung rendah pada sebelum tahun 1985. Nah, nilai maksimumnya ialah 97% yang berada di tahun 2022 dan minimumnya di angka 9% di tahun 2022 juga. Dan persentilnya juga cenderung naik. Nah, kemudian adalah statistik speechiness tiap tahunnya. Ini yang paling terakhir, yakni menggambarkan seberapa bermaknanya lirik pada lagu tersebut. Nah, untuk beberapa tahunnya juga masih ada data yang berupa not number karena dia hanya memiliki satu buah data. Kemudian rata-rata jumlah lirik pada tahun 1990-an sampai tahun 2010 cenderung rendah. Sementara di tahun 2011 ke atas tingkat speechiness-nya meningkat. Nilai minimumnya adalah 2% di tahun 2002 dan maksimumnya 64% di tahun 2023. Presentil cenderung mengalami kenaikan pada tingkat ke 90% pada tahun 2008 ke atas, mengalami peningkatan yang cukup drastis. Oke, baik. Saya di sini akan menjelaskan tentang visualisasi data yang kelompok kami telah lakukan. Jadi yang pertama ada 20 lagu Spotify paling banyak di stream. Kita kita menggunakan diagram batang horizontal untuk memvisualisasi datanya. Nah, dapat diketahui bahwa Blinding Lights memiliki stream paling banyak dengan jumlah stream 3,7 juta miliar, sorry. Shape of You 3,5 miliar, Someone You Love di bawah sekitar 2,8 miliar, dan seterusnya dengan semakin ke atas semakin streamnya semakin lebih dikit. Nah, kami menggunakan diagram batang horizontal karena kami lebih gampang eh, membanding-bandingkannya dengan lagu-lagu lain. Nih, misalkan kayak Blinding Lights itu besarnya segini, sedangkan Someone You Love itu segini, lumayan jauh bedanya. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya, kami melakukan visualisasi data perbandingan jumlah lagu Spotify berdasarkan tahun keluarannya. Kami menggunakan diagram histogram di sini dengan
jarak antara batang-batangnya itu 10 tahun. Jadi dimulai dari 1930, kemudian 1940, 1950, 1960, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, dan 2030. Nah, dapat kita lihat bahwa dari range 2020 sampai 2030 itu yang paling banyak jumlah lagu Spotify yang keluar. Dengan sekitar 700 lebih lagu Spotify yang keluar dari jarak tahun ini. Sedangkan 2020 sampai 2010 itu kedua terbesar dengan jumlah sekitar seratusan dan seterusnya dengan semakin kecil tahunnya semakin sedikit pula lagu Spotify yang keluar. Kemudian ada visualisasi data jumlah stream dari lagu Spotify berdasarkan tahun keluarnya. Ini kurang lebih sama, tetapi eh, untuk bagian ke atasnya melainkan jumlah lagu. Kalau di sini jumlah stream, dan juga kita sekarang menggunakan eh, diagram area. Nah, dapat kita lihat bahwa ini puncak dari data ini semua itu berada di tahun 2000, sekitar 2021 dengan jumlah streamnya yang sangat besar dan semakin ketika lagu keluarannya lebih kecil juga jumlah streamnya semakin lebih kecil. Ini ada mungkin ada korelasinya dengan jumlah lagu yang dikeluarkannya juga. Karena kalau jumlah lagunya lebih sedikit, jumlah streamnya juga jumlah total streamnya juga pasti lebih sedikit. Nah, untuk yang ketiga ada visualisasi visualisasi data perbandingan jumlah penyanyi dengan persentase berbicara dalam lagu Spotify. Nah, eh, untuk bagian horizontalnya ini yang ke kanan itu ada jumlah penyanyi atau artist count. Jadi ada satu jumlah penyanyi satu, dua, tiga dalam satu lagu Spotify dan sampai 8. Untuk bagian yang vertikal atau bagian yang ke atas ini itu ada persentase berbicara dalam lagunya. Nah, kita bisa jadi lihat ketika jumlah penyanyi satu rata-ratanya itu persentase berbicaranya sekitar 8% atau 8,5% ini. Dan untuk 2, 12%, 3, 12,5%, dan seterusnya dapat dilihat sendiri. Dengan yang paling tinggi itu di jumlah penyanyi 7 dengan persentase berbicara lebih dari 18%. Untuk selanjutnya ada diagram perbandingan jumlah lagu Spotify sesuai kunci dasarnya. Jadi kan masing-masing lagu memiliki kunci dasar masing-masing. Nah, dapat kita lihat di sini. Itu untuk kunci dasar D sharp itu yang paling kecil dengan hanya 3,5% dari keseluruhan lagu Spotify. Diikuti terus 6%, 6,5 oleh kunci dasar E, 7,7, 7,9 dari A, 8,5 dari D, 8,5 juga dari B, sampai yang paling tinggi itu di C sharp dengan jumlah keseluruhan 12,6%, 12,6%. Oke, untuk selanjutnya ada korelasi data. Di sini adalah korelasi data dari semua kategori-kategori numerik yang kami dapatkan. Nah, ini untuk cara bacanya itu kita lihat dari barisnya. Misalkan baris di release year, terus misalkan kita juga pilih kolomnya, kolom release month. Berarti korelasi antara release year kanan dengan release month itu korelasinya itu 0,076 atau kurang lebih tidak berkorelasi sama sekali. Nah, ini ada semua kemungkinan korelasinya ada di sini semua. Streams, misalkan korelasi streams dengan release day itu 0,0119. Misalkan lagi korelasi speechiness percent dengan BPM itu 0,0392. Dan masih banyak bisa dilihat sendiri di sini.
Nah, untuk selanjutnya ada eh, visualisasi dari hubungan streams dengan in Spotify playlist. Nah, untuk perbandingan lurus paling besar yang kami dapatkan itu ada di sini, hubungan stream dengan in Spotify playlist. Dengan nilai korelasinya itu 0,78972 atau kurang lebih berbanding lurus. Lurus. Kita juga bisa lihat nih dari diagram berikut, ketika streamnya lebih kecil, in Spotify playlist-nya juga kecil. Makanya pada memojok di sini semua, di dekat nol. Nah, sedangkan ketika streamnya semakin gede nih, udah mulai ke scatter ke semua arah di Spotify playlist-nya. Ada yang tinggi, ada yang masih relatif rendah, tapi masih lebih tinggi juga dari yang nol. Makanya ini namanya nilai korelasinya eh, lebih mendekati satu atau berbanding lurus. Lalu selanjutnya, dua terbesar yang kami dapat itu ada nilai korelasi antara streams dengan in Spotify charts. Di sini juga kurang lebih sama. Ketika streamnya dikit, in Spotify charts-nya juga kecil. Pada memuncak di sini juga di bagian kiri bawah. Sedangkan ya ketika mulai streamnya naik, ada mulai memencar juga. Ini hubungannya lumayan lemah, 0,24. Makanya ini ada juga yang streamnya kecil, tapi in Spotify charts-nya lumayan tinggi. Ada juga yang streamnya gede, misalkan ini 1,5 kali 10 pangkat 9, tapi in Spotify chart-nya itu cuman hampir nol. Nih, seperti yang ini, yang di situ bawah sini. Nah, jadi emang ini nilai korelasinya agak lebih kecil, tapi masih tetap agak berbanding lurus. Nah, untuk selanjutnya, ada nilai korelasi antara artis count atau jumlah penyanyi dengan persen harian tariannya. Nah, kita bisa lihat ini nilai korelasinya adalah 0,207, masih lumayan lemah juga dibanding yang pertama tadi. Kita bisa lihat ketika jumlah penyanyi satu, nah kita juga bisa buktikan ini nilai korelasi yang positif ini dengan seperti ini. Eh, jumlah penyanyinya ini kan dalam range yang tinggi banget ya. Misalkan ya kurang lebih rata-ratanya sekitar 60. Sedangkan kalau jumlah penyanyinya 2, rata-ratanya sekitar eh, 70-an mungkin, 70 di bawah. Untuk jumlah penyanyi 3 itu 75. Nah, kita bisa lihat kan itu menaik-menaik sedikit demi sedikit. Untuk jumlah penyanyi 4 itu juga lebih tinggi lagi. Palingan rata-ratanya sekitar 80 ini. Nomor 5 juga mungkin sama seperti nomor 4. Jumlah penyanyi 6 lebih tinggi lagi ini, hampir 90. 7 ya 78 tapi agak mengurang. Yaitu makanya ini nilai korelasinya masih relatif tinggi walaupun agak masih range-nya tinggi-tinggi juga ini kan dari 20-an sampai hampir 100 ini. Oke, untuk yang selanjutnya eh, sekarang kita akan melihat korelasi yang berbanding terbalik dengan nilai minus 0,392 antara hubungan antara release year atau tahun keluaran dengan in Spotify playlist. Ketika release year tinggi seperti ini, in Spotify playlist-nya malah rendah. Ini yang dibilang berbanding terbalik. Sedangkan ketika release-nya semakin kecil, in Spotify playlist-nya semakin tinggi juga. Nah, maka ini disebut berbanding terbalik. Kemudian ada lagi yang kedua terkecil, nilai korelasinya itu minus 0,2242. Masih relatif rendah juga, tapi kita bisa lihat dari sini, release-nya tinggi, sedangkan tapi streamnya masih hampir mendekati nol. Tidak ada yang tinggi-tinggi, hanya beberapa doang. Nah, untuk yang terakhir juga sama, nilai korelasinya adalah minus 0,14. Nah, ini lebih cenderung acak sih, atau tidak berbanding sama sekali. Tapi masih relatif lah, relatif berbanding terbalik. Bisa juga dilihat dari sini, datanya pada pada mengumpul di agak ke kiri atas, yang mengartikan bahwa BPM-nya rendah dan stability-nya tinggi. Nah, ada yang ngumpul di sini, sedangkan ketika BPM-nya tinggi,
agak ke bawah dikit dapat lihat dari garis ini. Set, bawah, bawah. Itu berarti berbanding terbalik.